Mengapa Venezuela diguncang gempa ganda beruntun yang begitu dahsyat? Jumlah korban tewas akibat gempa di Venezuela kini meningkat menjadi lebih dari 920 orang dengan 3.360 lainnya dilaporkan terluka menurut Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez. Kita turut berbelasungkawa. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Venezuela diguncang gempa ganda pada hari Rabu 24 Juni sore. Gempa ganda itu berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 menurut skala Richter, laporan dari Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat USGS. Gempa pertama terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat dan berpusat di dekat kota San Felipe sekitar 280 km di sebelah barat ibu kota Caracas. USGS melaporkan adanya gempa susulan yang lebih kuat sesaat setelah gempa yang pertama dengan magnitudo 7,5 skala Richter. Pusat gempa kedua berada di dekat kawasan Yumare, sedikit lebih ke utara dari gempa yang pertama. USGS kemudian mengatakan ada 44% kemungkinan bahwa jumlah korban jiwa melebihi 10.000 orang. Bencana ini kemungkinan meluas dan gempa susulan dengan goncangan kuat dapat terjadi, kata USGS. Selain itu, terdapat juga risiko terjadinya tanah longsor dan likuifaksi di permukaan tanah. Tim SAR, warga setempat dan pihak keluarga terus mencari dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di antara gedung-gedung yang runtuh. Kedua, apa penyebab gempa di Venezuela? Venezuela terletak di zona aktif seismik, tempat dua lempeng tektonik Karibia dan Amerika Selatan bertemu. Menurut Lembaga Survei Geologi Amerika USGS, gempa kedua dengan kekuatan lebih besar terjadi akibat pergeseran patahan mendatar yang dangkal di dekat batas kedua lempeng tersebut. Hal itu terjadi ketika patahan atau retakan di antara lempeng bergerak secara horizontal. Gempa bumi terjadi ketika pergerakan ini berlangsung dengan cepat. Meski sering digambarkan sebagai titik pada peta, gempa sebesar ini lebih tepat dijelaskan sebagai pergeseran pada area patahan yang lebih luas, laporan dari USGS. Dua gempa hari itu kemungkinan menunjukkan proses interaksi patahan yang kompleks, kata lembaga tersebut. Gempa susulan termasuk yang berpotensi menimbulkan goncangan kuat masih mungkin terjadi, tambah USGS. Kekuatan kedua gempa disebut setara dengan 260 bom nuklir. Ketiga, upaya bantuan internasional sudah mulai berdatangan. Sebuah tim penyelamat dari Belanda telah berangkat dari Eindhoven Air Base menuju Venezuela untuk membantu proses evakuasi dan pemulihan. Tim tersebut terdiri dari 65 personel dan 8 anjing pelacak menurut European Press Agency. Tim bantuan dari El Salvador juga telah datang di negara tersebut bersama personel penyelamat dari Meksiko dan Swiss. Koordinator Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tom Fletcher mengatakan bencana ini membutuhkan respon global yang terkoordinasi. Kita memerlukan respon internasional dan kami akan mengkoordinasikan serta memastikan bantuan tersalurkan, ujarnya kepada BBC Radio 4. Saya ingin masyarakat di Venezuela tahu bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Presiden sementara Venezuela, Rodriguez, sebelumnya menyatakan bahwa dana sebesar 200 juta US dolar Amerika atau sekitar 3,26 triliun rupiah telah dikucurkan dari dana moneter internasional IMF untuk membantu pembangunan kembali infrastruktur dan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Baik Palang Merah maupun PBB kini telah memobilisasi bantuan untuk Venezuela pasca gempa. Pihak Palang Merah juga mengatakan cabang Palang Merah di Venezuela saat ini telah beroperasi dan bergerak memberikan respon. Dalam sebuah pernyataan daring, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC menyebutkan bahwa kebutuhan paling mendesak yang diantisipasi adalah pencarian orang, penyelamatan, serta tempat penampungan darurat dan layanan kesehatan. Keempat, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Caracas telah memastikan seluruh WNI yang terdata di Venezuela, yaitu sebanyak 3 orang, dalam kondisi aman, selamat, dan sehat. Gedung kantor KBRI Caracas beserta Wisma Duta tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti dan seluruh staf dalam keadaan selamat, kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah. KBRI Caracas menurut Heni telah melakukan koordinasi dan komunikasi cepat pasca gempa.
Jalur komunikasi darat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan pemutakhiran kondisi warga negara Indonesia secara berkala. Kelima, untuk kesekian kalinya kita diperlihatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gempa yang begitu dahsyat dengan akibat yang begitu luar biasa memilukan. Kesegeraan di dalam penanganan dan saling topang serta membantu dalam kondisi yang darurat kemanusiaan menjadi kata kunci sehingga dalam tahap tanggap darurat ini seluruh korban akan dapat diselamatkan. Proses berikutnya adalah tahap mental recovery bagi para pengungsi dan korban agar mereka dapat menghadapi ujian ini dengan sikap kuat dan tabah karena kehilangan keluarga dan juga harta benda. Tahap berikutnya adalah bagaimana proses rekonstruksi dan pemulihan secara total akan dapat dilakukan di bawah arahan pemerintah hingga tahapan stabilisasi dan normalisasi kondisi dapat diwujudkan. Semua tahapan ini adalah ujian kesabaran bagi manusia yang sesungguhnya. Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Inilah hakikat politik penanganan bencana yang berdimensi spiritual, praktikal, komprehensif. Paham? Sampai di sini, salam melek politik.